Halo kaum intelektual sekalian. Satu orang mahasiswa tewas dikeroyok di Masjid Agung Sibolga. Wow, luar biasa. Bayangkan satu orang mahasiswa dikeroyok oleh 3 orang. Karena apa? Hanya karena istirahat di masjid. Wow, luar biasa. Saya tuh nggak habis pikir ya ketika saya baca beritanya. Aduh, kok gitu ya? Aduh, saya tuh hampir nangis gitu. Aduh, kok ada orang yang setega itu mengkeroyok hanya gara-gara istirahat. Emang kalau masjid itu dikasih tempat istirahat misalnya, emang masalah gitu? Enggak kan? Kalau misalnya nih ada orang misalnya nih musafir atau siapalah gitu ya berhenti di masjid gitu. Saya juga pernah tidur di masjid, ya nggak bohong saya. Nggak jadi masalah tuh. Tapi kenapa ya ada orang yang dibunuh zaman sekarang ini. Zaman dulu saya pernah tidur di masjid, ya kalau boleh jujur, malam-malam. Tapi saya tidak maling kotak amal guys ya, bukan. Ya hanya untuk tidur aja, karena sudah larut malam gitu. Saya pernah tidur di masjid guys, tapi nggak ada tuh yang bunuh. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Masjid Sibolga ini ada orang yang tega banget gitu. Wow, luar biasa. Kemudian kenapa di zaman sekarang ini orang itu ya kalau sudah berhubungan dengan agama gitu ya, kalau misalnya dikotori ya, diduga misalnya dikotori masjidnya misalnya ya, ya mungkin ya cuman alas kaki apa segala macam gitu, kita nggak tahu kan. Tapi kenapa orang sampai segitunya gitu membunuh? Aduh, emang nyawa itu seharga ayam potong gitu? Seekor ayam gitu? Kok semudah itu gitu ya, nyawa seseorang gitu hanya karena masuk masjid dibunuh? Aduh, nggak habis pikir saya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa manusia sekarang ini, orang yang beragama sekarang ini tapi saya tidak menjalani semuanya ya. Ya, yang saya maksud itu di Konoha, bukan di Indonesia. Kenapa warga Konoha itu ya, nggak semuanya tapi ya, semakin beragama itu ya semakin fanatik. Dia semakin tidak takut membunuh gitu. Nggak semuanya tapi ya, mohon maaf ya. Ini hanya di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah otaknya yang salah gitu? Apa otaknya yang error gitu? Apakah otaknya sudah bergeser gitu? Apakah ada di agama lain kejadian-kejadian seperti ini? Apakah di agama Kristen ada kejadian seperti ini? Di agama Hindu kejadian seperti ini? Apakah di agama Buddha kejadian seperti ini? Lalu kenapa di Konoha bisa terjadi hal seperti ini hanya karena istirahat dibunuh? Wow, luar biasa. Menurut data, ternyata korban ini hanya beristirahat di masjid. Ya, hanya beristirahat lalu dikeroyok oleh 3 orang. Ya, orang yang ngeroyok ini bukan anak kecil, guys. Bukan orang yang labil gitu ya. Kalau umurnya 17, 18 tahun kan masih labil ya, pencarian jati diri gitu. Tapi kan umurnya sudah ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, sudah dewasa banget gitu. Lalu kenapa tega banget gitu? Aduh, mohon maaf ya guys ya. Saya tuh nggak habis pikir gitu, kok ada orang yang berani gitu membunuh hanya istirahat di masjid. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Saya tidak pernah mendengar kejadian seperti ini ya. Misalnya nih, ya mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang interview untuk tidak percaya agama ya. Misalnya nih agnostik gitu, yang nggak percaya agama misalnya, atau nggak percaya Tuhan misalnya. Tapi kalau misalnya ada istirahat misalnya nih di suatu tempat, atau di rumah ibadah, nggak pernah saya mendengar ya kejadian membunuh seperti ini. Jadi secara tidak langsung ya, orang yang beragama di Konoha itu, bukan Indonesia ya, di Konoha ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Kenapa ya warga Konoha itu semakin beragama, semakin mengerti agama, semakin mempelajari agama, tapi otaknya semakin sangklek gitu ya, semakin error gitu, semakin mudah membunuh gitu. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua di Konoha ya. Disclaimer ya, saya harus disclaimer di sini ya. Kenapa? Karena warga Konoha itu banyak anti kritik. Kenapa seperti itu? Sedangkan orang yang tidak beragama sekalipun ya, nggak mengerti agama, nggak pernah melakukan seperti itu. Bayangkan hanya beristirahat sebentar di masjid dibunuh. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Lalu menurut kronologinya, mereka-mereka ini diciduk berdasarkan data, berdasarkan fakta dari CCTV.
ya ketika melihat CCTV, ya lalu orang-orang ini ditangkap karena sudah dilihat ciri-cirinya. Gercep ya polisinya, saya salut dengan polisi ya, langsung gercep ya nangkep orang seperti ini, menghilangkan nyawa guys, aduh. Tapi ini hanya laporan sementara ya, kita nggak tahu apakah sebenarnya ini masalah pribadi gitu, apakah ada hubungannya dengan masjid gitu. Ya kalau misalnya ada hubungannya dengan mengotori masjid gitu ya, mengotori rumah ibadah, ini menurut saya itu sangat-sangat keterlaluan ya. Tapi di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan tuh ya, ada semacam dilema gitu. Nggak semuanya tapi ya, saya harus harus sering disclaimer ini, karena apa? Karena warga Konoha itu mudah baperan gitu. Ya, orang Indonesia itu mudah baperan dan cenderung ya punya otak seperti gorila gitu ya. Saya harus sering-sering disclaimer ya, nggak semuanya tapi ya. Jadi gini guys, di Konoha itu ya, kalau mau bangun masjid di Konoha, ya mereka minta sumbangan di jalan gitu. Ya, mereka minta sumbangan ya, biasanya tuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu. Nah, setelah dananya kekumpul, masjidnya dibangun, nggak semua masjid di Konoha ya, maksudnya nggak semua masjid di Indonesia, ini hanya di Konoha ya. Tapi, ya ketika masjidnya dibangun, digembok dengan gembok segede gaban gitu. Ya, seperti mengatakan dilarang masuk. Padahal kan yang ngasih duitnya kan para ini ya, para pengguna jalan gitu ya, sopir ya, orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Tapi setelah masjidnya dibangun, digembok gitu. Lalu apakah ini fair atau tidak? Menurut saya ini nggak fair guys ya. Ya, kalau duitnya dari pengguna jalan ya dipersilahkan gitu. Ya mungkin ada kritikan kan masjidnya kotor, nanti kalau kita mau ibadah kotor dan lain sebagainya. Ya namanya resiko kan, menurut saya itu resiko guys ya. Sama seperti ini misalnya, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita, ya kan pasti ada kotor dong ya kan. Masa kita harus ngusir tamunya? Tamu kan bawa berkah gitu. Bukannya orang-orang yang beragama itu ngerti tentang berkah, dosa, tiap hari ngomongin dosa, ini dosa, dilarang membunuh dan sebagainya. Tapi semakin beragama semakin fanatik, otaknya semakin error gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mudah-mudahan ini nggak ada masalah pribadi ya. Kalau misalnya ada masalah pribadi ya, ya kalau misalnya ada dugaannya seperti itu ya bisa aja faktanya berbeda ya. Tapi kan berdasarkan data dari kompas.com. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya ya. Kompas mengatakan bahwa menurut data karena beristirahat sebentar ya guys, ya, bukan lama, bukan tahunan gitu, bukan ngekos gitu. Sebentar ya, woi sebentar, bukan tahunan gitu. Masa cuma sebentar nggak boleh gitu. Sungguh keterlaluan. Aduh. Di Sibolga ini ya, sebenarnya dulu Sibolga ini adalah kota yang sangat toleransi. Ya, beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas tuh tentang kasus intoleransi di Sibolga. Yaitu dugaannya ada seorang guru agama mayoritas di Konoha, menyebarkan yang namanya paham radikalisme. Ya, paham kebencian terhadap agama lain. Saya sudah pernah bahas ya. Saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak kasus intoleransi di uh, Sibolga gitu. Apa yang terjadi dengan Sibolga? Padahal setahu saya Sibolga itu adalah kota yang sangat intoleransi. Ya, bukan maksudnya sangat sangat ini ya sangat toleransi. Tapi kenapa sekarang berubah drastis gitu, seperti bumi dan langit? Setahu saya tuh Bu Sibolga itu adalah daerah yang sangat-sangat strategis ya bagi orang yang jalan-jalan misalnya turis dan sebagainya. Bisa kan kalau tempat wisata itu kan sangat ramah terhadap pendatang ya, sangat ramah terhadap yang beda agama, toleransi gitu. Ya kalau intoleransi kan pasti turis ini dong kabur dong ya. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Apa sih sebenarnya akar daripada intoleransi itu? Apakah intoleransi ini berasal dari agama itu sendiri gitu? Apakah intoleransi ini bersumber daripada pribadi masing-masing gitu? Apakah dipengaruhi oleh agama atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya, silakan disimpulkan sendiri. Jadi kalau misalnya nih ada yang mengatakan, oh nggak ada hubungannya intoleransi dengan agama gitu. Tapi ya, saya tidak menyebutkan agamanya ya. Dan agama ini hanya ada di Konoha, bukan Indonesia. Tapi kan penganut orang yang beragama itu biasanya mereka punya prinsip.
agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, dan menganggap bahwa agama lain sesat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu mengajarkan yang namanya toleransi, kalau mereka mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling masuk surga, agama lain sesat. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Saya cuma nanya ya, tidak menyimpulkan ya. Apakah orang yang beragama itu bisa dikatakan toleransi kalau mereka punya prinsip agama saya yang paling suci, agama saya yang paling benar, agama lain sesat gitu. Apakah ini bagian daripada intoleransi atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya, silakan disimpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Jadi di video ini saya tidak berpihak ya, saya benar-benar netral gitu. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama. Saya hanya menstimulus Anda gitu, memancing Anda untuk berpikir kritis. Kemudian kita ambil contoh lainnya misalnya. Bukankah orang yang beragama itu menganggap bahwa mereka punya kebenaran? Bukankah mereka menganggap bahwa iman mereka itulah kebenaran? Lalu bagaimana kita menganggap seseorang yang beragama itu toleransi kalau mereka menganggap bahwa iman mereka itulah satu-satunya kebenaran? Iman orang lain itu enggak benar gitu, apalagi yang beda agama. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, ayo mari kita berpikir kritis gitu. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya, tapi saya mengajak berpikir kritis gitu. Saya mengobati Anda yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Menurut data dari Halodoc ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Menurut data dari Halodoc, orang yang terlalu fanatik berlebihan terhadap segala sesuatu biasanya disebut dengan kelainan mental, gangguan mental. Jadi di Konoha itu menurut saya itu ya kurang lebih 60% penduduknya gangguan mental. Kenapa? Karena banyak yang fanatik berlebihan gitu, buta mata gitu. Menurut kalian gimana? Apakah orang yang beragama misalnya dia mengatakan bahwa saya itu orang yang toleransi, padahal dia mengatakan, iya kebenaran itu ya dimiliki agama saya, keimanan itu ya keimanan saya yang paling benar gitu. Apakah ini yang namanya toleransi? Saya hanya mendobrak Anda untuk berpikir kritis ya. Saya tidak mendikotomi gitu. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama, enggak ya. Biar Anda sadar gitu ya. Biar Anda berpikir gitu. Yang memberikan keputusan itu Anda, bukan saya ya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain misalnya. Contoh misalnya nih ya, di suatu daerah di Konoha misalnya. Ada misalnya nih ya, katakanlah suatu agama tertentu minta izin untuk membangun rumah ibadah misalnya. Kemudian lingkungannya menolak gitu. Nggak boleh ibadah di sini. Ini adalah mayoritas agama di Konoha gitu misalnya. Kita ini mayoritas gitu. Kalian nggak boleh di sini yang minoritas. Misalnya nih di Konoha ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini bentuk daripada toleransi apa intoleransi? Bukankah agama itu mengajarkan yang namanya toleransi? Lalu kenapa ada prinsip semacam ini pada kenyataannya? Kemudian saya akan mengajak Anda lebih dalam lagi berpikir tentang ideologi agama. Apa itu? Kalau suatu agama itu, misalnya nih, katakanlah agama itu tidak intoleransi terhadap agama lain. Katakanlah misalnya nih ya, ada agama tertentu di Konoha. Lalu ketika ada agama mendirikan rumah ibadah di Konoha misalnya, dipersilahkan, ya silahkan bangun rumah ibadah di sini. Tapi lama-kelamaan umat daripada agama mereka itu ya lama-kelamaan pindah ke agama baru. Nah, disinilah dilema daripada orang yang beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah intoleransi itu dibutuhkan supaya agama itu tetap survive? Apakah intoleransi itu juga bagian daripada agama supaya agama itu tetap eksis gitu, biar umatnya tidak berpindah ke lain hati gitu, biar umatnya jangan pindah ke agama lain gitu? Bukankah itu alasan yang paling dasar yang sering disembunyikan umat daripada warga Konoha ketika ada pembangunan rumah ibadah yang baru ya, yang beda agama dengan kita, lalu kita mengatakan nggak boleh di sini mayoritas agama di Konoha, nggak boleh, titik gitu. Pokoknya nggak boleh mendirikan rumah ibadah agama lain di sini, titik, segede gaban. Misalnya ada spanduk atau ya wacana yang mengatakan seperti itu.
Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bagian daripada intoleransi? Lalu kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kalau misalnya mereka mempersilahkan ya, udah bangun aja ya, seperti nenek moyang kita misalnya, seperti leluhur kita misalnya, seperti agama lokal misalnya. Agama lokal kan gitu, nggak jadi masalah kalau lu bangun rumah ibadah di sini nggak jadi masalah. Sok aja bangun rumah ibadah. Mau bangun masjid kayak, bangun gereja kayak, nenek moyang kita tuh kan nggak pernah sejarahnya membakar rumah ibadah agama dari luar kan. Tapi masalahnya agama lokal makin hari makin tersingkir gitu, makin dianaktirikan. Karena apa? Karena mereka tidak intoleransi gitu terhadap agama baru. Mereka tidak melarang pendidikan pembangunan rumah ibadah baru agama lain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama lokal itu semakin hari semakin sedikit ya umatnya? Apakah karena intoleransi ini dibutuhkan untuk supaya agama itu survive? Apakah ini dibutuhkan seperti yang dilakukan oleh agama mayoritas di Konoha? Jadi ini dilema dalam beragama. Jadi dalam beragama itu nggak boleh hitam putih guys. Nggak boleh misalnya nih kalau A, B gitu ya. Kalau nggak A ya B gitu. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh pilihan ganda. Ada warna yang lain gitu, warna abu-abu. Jadi saya bawa yang nonton video ini untuk masuk ke ruang abu-abu daripada agama itu sendiri. Ada banyak ruang abu-abu daripada agama itu sendiri. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Tuhan kita lah yang paling benar gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, apakah orang ini toleransi kalau dia mengatakan bahwa Tuhan yang paling benar? Bagaimana dengan Tuhan orang lain? Kenapa dia tidak toleransi dengan agama lain? Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, apakah orang yang beragama itu toleransi? Ya, toleransi. Lalu kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, kalau ada yang bertanya misalnya, apakah Tuhan Anda itu Tuhan yang paling benar? Ya, Tuhan saya yang paling benar. Apakah Tuhan orang lain itu salah? Biasanya mereka akan mengatakan salah. Apakah ini namanya toleransi? Ini adalah ruang abu-abu daripada agama itu sendiri. Saya tidak sedang mengajak yang untuk tidak beragama ya, tapi kalau kita beragama terlalu mabok, mohon maaf ya, terlalu fanatik berlebihan, maka menurut data bisa saja otak kita itu akan semakin error gitu. Kelainan mental menurut data ya dari Halodoc ya. Kalau misalnya kita fanatik terhadap apapun itu, otak kita tuh bisa kelainan mental, guys. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang paling benar gitu. Kemudian di sisi lain mereka mengatakan semua umat manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya semua manusia di dunia ini ciptaan Tuhan, lalu agama-agama yang beda dengan agama kita, apakah diciptakan Tuhan yang sama atau tidak? Nah, ini area abu-abu daripada agama. Jadi agama itu nggak hitam dan putih guys, nggak boleh seperti itu. Itu namanya dogmatis. Saya ngajak yang nonton video ini untuk berpikir ke ranah spiritualis gitu, melewati ranah daripada dogmatis gitu. Dogmatis itu kan masih di bawah ya, di atas daripada dogmatis itu ada yang namanya spiritualis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ya ada orang yang mengatakan bahwa manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu kalau misalnya ini kita tanya sama orang, katakanlah agama mayoritas di Konoha misalnya, apakah Tuhan kalian itu beda dengan agama yang lain? Mereka akan mengatakan beda. Ini kan ranah abu-abu gitu. Jadi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu. Saya tidak menyimpulkan ya, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan agama ini benar, Tuhan agama itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Nah, dugaan saya inilah mungkin yang terjadi di Sibolga ya, dugaan saya ya. Ketika mereka sudah terbiasa berpikir hitam dan putih, kalau nggak A, B, kalau nggak salah benar gitu. Nah, ketika mereka melihat orang lain salah, dugaannya ya, ya bisa aja naik pitam gitu. Karena gini guys ya, banyak orang yang membunuh itu atas dasar agama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir membunuh itu suci. Ada banyak seperti itu guys. Jangan salah, kenapa? Karena sudah fanatik berlebihan dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu di otaknya itu nggak ada opsi lain gitu, hanya satu opsi. Kalau nggak A, B gitu, nggak ada warna yang lain gitu. Jadi saya mengajak yang untuk melihat warna yang lain, biar apa? Biar nggak jangan terlalu mabok gitu. Jadi dugaan saya seperti itu.
Kalau lu mengotori yang namanya rumah Tuhan, maka lu harus dibunuh gitu. Dugaannya ya, bisa aja seperti itu kan naik pitam gitu. Sama seperti telolet-telolet yang ada di Konoha misalnya. Kenapa mereka membunuh? Kenapa mereka rela melakukan pembunuhan? Apa alasannya? Ya karena mereka berpikir bahwa dengan membunuh itu, maka mereka masuk surga. Ya, membunuh itu mereka merasa orang suci gitu. Padahal kalau boleh jujur ya, saya akan bawa Anda ke ranah abu-abu lagi gitu. Kalau boleh jujur ya, agama itu tidak bikin orang jujur dan orang baik, enggak. Jadi kalau orang jahat bertemu agama, maka dia akan mencari ayat-ayat yang jahat. Untuk apa? Untuk melampiaskan kejahatannya. Bayangkan ya, ada orang jahat belajar agama tertentu, lalu dia menemukan celah. Oh, di sini celahnya untuk melampiaskan kejahatan saya. Lalu dia menjahati orang lain ya, membunuh orang lain, masuk surga. Apa nggak seneng itu penjahat? Ya kan? Ini ranah abu-abu loh. Kemudian saya bawa lagi Anda ke ranah abu-abu yang paling dalam lagi, yang paling dark lagi gitu. Ibarat joke ini adalah dark joke guys. Di bawah daripada dark joke ya. Lebih dark, lebih dark, lebih dark daripada dark joke-nya Coki Pardede. Jadi gini guys. Kenapa agama tertentu di Konoha itu banyak orang ya melakukan kejahatan atas nama agama gitu ya, misalnya telolit misalnya ya, mereka jadi telolit karena apa? Karena membaca ayat-ayat tertentu di agama tertentu di Konoha misalnya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau ayat-ayat ini digunakan untuk kejahatan misalnya, untuk membunuh, apakah ini unsur kesengajaan atau tidak gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan nggak boleh direvisi, oh itu kan wahyu dari Tuhan. Nah, apakah wahyu dari Tuhan itu mudah diprinter gitu? Ini paling dark banget ya. Ini ranah abu-abu banget gitu. Saya tidak memberikan kesimpulan ya, Anda yang menyimpulkan. Kalau misalnya ayat-ayat tertentu, misalnya ayat terlarang misalnya, ayat setan misalnya, atau ayat apapun itu, ya ketika ada orang jahat nih ya, misalnya nih ada orang jahat beragama, masuk ke agama tertentu misalnya, ya dan mengucapkan 2 kalimat bla 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 langsung masuk ke agama tertentu misalnya ya, di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Lalu dia melihat ada ayat-ayat misalnya, ayat-ayat tertentu, ayat-ayat kejahatan misalnya. Lalu ayat-ayat ini dimanfaatkan gitu. Oh, ternyata ada celahnya nih untuk melampiaskan kejahatan saya. Lalu ayat ini dipelintir, ya ada pemuka agama yang pelintir, ya sengaja dipelintir. Kemudian dia berpikir, oh ini saatnya saya untuk melampiaskan kejahatan saya. Lalu mereka melakukan kejahatan. Mereka jadi telolit misalnya ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah salah daripada oknumnya atau salah daripada ayatnya? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh yang salah itu adalah oknum, kenapa oknumnya banyak banget gitu? Kalau kita perhatikan di Konoha, ada banyak orang yang melakukan seperti ini kan. Ada ratusan apa ribuan orang ya yang melakukan hal-hal seperti ini kan. Iya kan? Nah ya, jadi pertanyaan, kalau hanya oknum, kenapa ada banyak orang gitu? Berarti ada peluang ya ayat-ayat ini dipelintir gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ayat-ayat ini berasal dari Tuhan? Kalau Tuhan itu maha bijaksana, kenapa ayat-ayat yang diturunkan itu mudah dipelintir oleh orang-orang jahat? Hayo loh, makin dark lagi kan? Tapi disclaimer on ya, ini hanya terjadi di Konoha, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang. Kelonjotan berjamaah, maka akan ya otaknya akan bergeser gitu. Lalu gitu ya. Jadi saya cuma bertanya ya, saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu kasusnya beda ya. Saya bertanya sama yang nonton video ini, apakah Anda mau diajak berpikir atau tidak? Apakah Anda langsung ngamuk-ngamuk gitu? Di menit pertama langsung ngamuk-ngamuk. Jadi itu yang perlu kita pikirkan sebagai kaum intelektual. Kenapa saya bahas ini? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Sangat dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara berpikir, pola pikir. Kenapa ada orang jahat mempelintir ayat-ayat tertentu? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh agama. Agama juga terlibat. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana?
Saya tidak akan memberikan keputusan ya, Anda yang memberikan keputusan. Coba tulis di kolom komentar ya, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud gitu. Kalau nggak mengerti, nanti saya akan bikin lagi ya, khusus video tentang ini ya, takut kepanjangan ya kan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.